Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Durarul Bahiyah, kitab fikih karya Imam Syaukani rahimahullah. Kita masih membahas tentang fikih nikah. Beliau mengatakan faslun fi walimatil ursi, tentang walimah pernikahan. Apa hukumnya? Apakah wajib ataukah sunnah? Karena di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Beliau mengatakan wal walimatu lil ursi, dan walimah untuk pernikahan itu masyru'atun, disyariatkan. Beliau tidak menyebutkan hukumnya wajib atau sunnah. Tampaknya ini beliau sengaja untuk menunjukkan bahwa di sini ada perselisihan pendapat. Menurut mayoritas ulama, walimatul ursi hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Menurut sebagian kecil ulama, hukum walimah adalah wajib, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innahu la budda, sesungguhnya harus lil ursi, dalam pernikahan itu min walimatin, ada walimah. Nah, kata-kata la budda, harus, ini dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan wajib. Ya, ringkasnya saja, meskipun anggaplah sunnah sebagaimana pendapat mayoritas ulama, hendaklah tetap kita mengadakannya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap menikah selalu mengadakan apa? Walimah. Bahkan beliau mengatakan kepada salah satu sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan aulim, walimahlah kamu walau bisyatin, meskipun hanya dengan seekor kambing. Artinya walimah itu tidak harus mewah, yang penting ada makanan dihidangkan, ada yang diundang, selesai. Yang diundang berapa? Ya secukupnya makanan. Makanan cukup untuk 20 orang, undang 20 orang. Cukup untuk 100, undang 100 ya. Jadi tidak harus besar, tidak harus mewah, tidak harus di gedung. Yang penting ada orang kumpul makan, karena walimah itu tujuannya kumpul makan supaya diketahui bahwa di situ ada orang yang menikah, supaya tidak ada suudzon. Karena kalau ada orang tiba-tiba memboncengkan seorang wanita, tidak ada walimahnya, ya, jadi prasangka buruk muncul, ini siapa diboncengkan ini, ya. Tapi ketika ada walimah, nah, semua orang paham, oh ini habis nikahan, ya. Beliau mengatakan wa ijabatuha, dan mendatangi undangan walimah wajibatun, hukumnya wajib. Jadi kalau mengadakan walimah maka tidak wajib, tetapi mendatangi undangan apa? Wajib. Para ulama mayoritas berpendapat bahwa undangan itu dibagi dua, ya. Kalau undangan itu untuk walimah nikah, maka hukumnya wajib didatangi. Tetapi kalau untuk selain walimah nikah, maka tidak wajib didatangi, sunnah saja, ya. Misalnya undangan untuk buka bersama, nah itu sunnah. Undangan untuk apalah, pokoknya makan-makan, selain walimah, itu hanya sunnah. Beliau mengatakan malam yakun fiha, selama tidak ada dalam walimah tadi ma la yahil, sesuatu yang tidak halal. Artinya kalau di situ ada sesuatu yang tidak halal, kewajibannya gugur, tidak jadi wajib. Bahkan malah menjadi haram datang, karena kalau kita datang sama dengan kita menyetujui sesuatu yang haram yang ada di situ. Misalnya walimah nikah dihidangkan minumannya bir, nah tidak boleh datang. Kalau kita datang haram. Boleh datang kalau tujuannya untuk nahi mungkar, birnya diambili, disingkirkan. Nah, kemudian yang disisakan tehnya saja, itu nggak ada masalah. Atau misalnya hidangannya sebenarnya halal semua, tapi diundang di situ wanita penyanyi dangdut, nah, goyang di depan apa? Para jamaah hadirin
peserta orang-orang yang diundang. Nah, ini termasuk keharaman. Maka di sini kewajiban datang jadi gugur. Atau misalnya yang undang kita adalah tetangga kita tapi dia Kristen. Sementara di situ dinyanyikan lagu-lagu gereja yang isinya kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini sesuatu yang haram, tidak boleh kita datang padanya. Kemudian beliau mengatakan faslun, pasal baru, wal waladu, dan anak itu lil firashi, untuk pemilik istri atau pemilik budak perempuan. Maksudnya gimana sih? Nah, ini hadis yang kurang bisa dipaham kecuali dengan menyebutkan sababul wurudnya, ya, sebabnya kenapa Nabi mengatakan gini. Jadi kisahnya gini. Ada seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, dia punya budak perempuan. Kemudian budak perempuan ini dizinai oleh seorang laki-laki lain. Nah, kemudian si laki-laki yang berzina dengan budak perempuan tadi berpesan kepada adiknya, budak perempuan itu nanti akan hamil. Kalau dia hamil, maka tunggulah bayinya. Nanti kalau sudah lahir, kamu ambil bayinya. Ya. Kenapa? Karena dia itu zina dengan saya. Berarti janinnya itu hasil dari mani saya. Nah, begitu bayi betul-betul lahir, maka jadi rebutan. Adiknya yang dipesani tadi ingin merebutnya. Sementara keluarga pemilik budak tadi, ya, majikannya pemilik budak tadi mengatakan, oh nggak bisa, ini miliknya bapak kami yang memiliki budak ini. Budak ini milik bapak kami, berarti anaknya itu adalah milik kami, anaknya si budak ini. Karena maninya berarti dari mani bapak kami yang telah mengumpuli budaknya tersebut. Nah, jadi rebutan. Ketika rebutan gini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan ini, al waladu lil firashi, anak itu bagi si pemilik budak. Jadi saya punya budak. Nah, budak ini kalau hamil berarti anaknya milik saya. Demikian juga kalau ada seorang laki-laki punya istri, istrinya kalau hamil berarti anaknya itu milik siapa? Milik suaminya. Tidak bisa orang kemudian merebut mengatakan, oh ini anak saya ini, ya, istrimu selingkuh sama saya, dia nggak ngaku aja. Nah, nggak bisa begitu. Karena kalau gitu dikasihkan, ya nanti lama-lama orang akan rebut anaknya orang lain. Dia mengatakan bahwa dia selingkuh dengan istrinya dia, kemudian dia rebut anaknya. Nah, ini menyebabkan percekcokan di antara para masyarakat. Maka di sini Nabi menetapkan keputusan al waladu lil firash. Dalam kasus tadi, yaitu sahabat Nabi yang punya budak dizinai oleh tetangganya tadi itu sebenarnya ketika bayi lahir, ternyata anaknya memang mirip sekali dengan orang yang melakukan zina, ya. Tapi Nabi tidak peduli. Pokoknya anak itu miliknya si pemilik budak. Ya. Meskipun dia dizinai oleh orang lain, ya, nama orang yang berzina itu tidak punya hak untuk mendapatkan hasil zinanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa li'irqin dhalimin haqqun. Ya. Tidak ada hak bagi urat yang zalim. Laisa li'irqin dhalimin haqqun. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Orang zina itu zalim. Nah, maka orang zina tidak berhak untuk mendapatkan hasil dari zinanya. Dia ambil anak dari hasil zina tadi, nggak bisa. Ini dia zalim, nggak punya hak. Makanya beliau mengatakan di sini, wala ibrata, tidak digubris bisyabahihi, miripnya si bayi tadi, bi ghairi sahibihi, dengan selain pemilik dari budak tersebut, atau selain dari pemilik istri tersebut. Nah, maka seorang istri punya anak, anaknya milik suaminya. Seorang budak punya anak, anaknya milik majikannya. Bismillah. Sekarang budak sudah nggak ada, Bang. Nah, maka hadis ini penerapannya pada kasus suami istri yang mungkin terjadi tuduhan selingkuh dan sebagainya. Beliau mengatakan, wa idza ishtaraka thalathatun, kalau ada 3 orang berserikat fi wat'i amatin, dalam mengumpuli satu budak perempuan, fi tuhrin, pada waktu budak itu sedang suci, tidak haid, malakaha kullu wahidin minhum fihi, yang budak itu dimiliki oleh semua dari 3 orang ini. Faja'at biwaladin,
Lalu budak ini melahirkan seorang anak. Wadda'uhu jami'an. 3 orang ini semuanya mengaku sebagai bapaknya, rebutan. Nah, gimana caranya? Fayuqra'u bainahum. Nah, maka caranya adalah diundi untuk mereka. Jadi ditulis nama-namanya, kemudian dikocok ya, diundi. Ya, siapa yang jatuh namanya, dialah yang berhak mendapatkan anak tadi. Wa man istahaqqahu bil qur'ah, barang siapa yang mendapatkan anak tersebut karena dia menang undiannya, fa alaihi lil akharaini, maka dia membayar kepada 2 sahabatnya thulutsa ad-diyah, 2/3 diat. Jadi maksudnya gini, 1 nyawa dalam Islam itu nilainya adalah 1 diat. 1 diat itu maksudnya 100 ekor unta. 1 nyawa di dalam Islam nilainya berapa? 100 ekor unta. Nah, ini ada kasus seorang budak perempuan dimiliki bertiga. Semestinya kalau dimiliki bertiga, maka ini tidak boleh dikumpuli oleh 3 orang ini. Karena kalau dikumpuli oleh 3 orang ini, nanti akan terkumpul dalam satu rahim air mani yang bercampur. Ini tidak boleh dalam Islam. Jadi gimana? Ya hanya boleh dipekerjakan untuk kerja, cuci piring, cuci baju, tapi dijima tidak boleh. Nah, ini ternyata 3 orang ini sama-sama menjimaknya, padahal tidak boleh. Nah, mungkin nekat atau gimana, pokoknya ini ceritanya sama-sama menjimaknya. Dan menjimaknya sama-sama fituhrin, pada masa suci. Wanita kalau sedang suci ya, maka dia dijima itu bisa nanti akan menghasilkan apa? Anak. Nah, ternyata betul dia menghasilkan anak. Dia melahirkan anak. Kemudian 3 orang ini sama-sama mengaku ini anak saya ini ya, karena saya dulu mengumpulinya pada waktu dia suci. Nah, semuanya mengaku begitu. Nah, maka caranya karena sama-sama mengumpuli, sama-sama punya hak terhadap budak tadi, maka diundi saja. Nah, setelah menang undian, maka yang anak tadi diberikan kepada yang menang undian, tapi dia membayar kepada 2 rekannya, temannya yang sama-sama memiliki budak tadi ya, yaitu masing-masing dikasih 1/3 diat, 1/3 diat. Jadi 33 onta diberikan kepada sahabatnya satunya, 33 onta diberikan kepada sahabat satunya lagi. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah selesai kitab tentang mahar.